Oke, saya sambung lagi videonya karena tadi pikiran saya serius ngeblank sama sekali ngeblank. Tadi Lisa, Oki, Wiwi itu kayaknya udah masuk hitungan. Berarti tambahnya Nopriadi, uh, Indra Mayoga 10. Saya ingat itu. Rusmanto 11 orang yang saya temuin dari hari Kamis sampai hari Jumat. 11 orang, pas 11 orang. Kalau saya lebih kurangnya 10, udah seingat saya tuh sekitar 10. Nah, ternyata saya hitung itu saya ketemu sama 11 orang. Dan kita itu kalau nggak salah sekitar 50 orang itu nggak kurang. 50 orang nggak kurang. 25 kelas A, 25 kelas B nggak bakalan kurang. Malahan kalau dari awal-awal sekolah kelas 1 itu kayaknya kita sekitar 60 orang ada. Kelas A 30, kelas B 30 juga. Malahan mungkin bisa lebih 32, 31 apa 32 gitu. Seandainya kita itu kontaknya bisa ketemu semuanya menjelang Ramadan ini, Ramadan 2021. Kita buat reuni akbar dan datang sekitar mungkin kalau 90 orang. Mungkin kalau 100 orang ya menurutku ya kalau bisa semuanya 100% alhamdulillah. Dan mungkin kalau saya nggak bakalan percaya bisa 100% datang. Nggak apa-apa. Kalau kita seandainya bisa sekitar 90% datang, kayaknya waktu 24 jam itu kurang untuk kita berbagi cerita dan untuk kita cerita tentang 3 tahun itu. Kayak mana ya? Ini saya kayak mana ya? Saya bingung mau. Aduh, ini saya cerita cuma sama kamera, bukan langsung ngobrol sama kalian. Aduh, kayak mana? Saya juga pengen ketemu sama Tori Gunawan sama Alan Surya Purba. Kalau Alan Surya Purba kontaknya belum ketemu. Kalau Tori udah, tapi kayaknya Tori sibuknya kayak mana ya? Sibuknya melebihi Indra Andi Putra kau. Melebihi apa? Melebihi Bupati terpilih Kuansing. Dan satu lagi, kalian kalau lihat yoga pasti apa namanya ya? Pangling, pasti kalian lupa orang. Dan satu lagi cerita, yoga yang cerita ini. Yoga yang cerita. Ini ceritanya yoga sama Pebi Nawati. Nah, Pebi, kau mungkin ingat. Kalau yoganya nggak bohong loh. Kalau ceritanya nih, tadi yoga cerita. Yoga kan Satpol PP di Teluk Kuantan dan pernah ketemu sama Pebi, nggak tahu tahun berapa. Yoganya nggak bilang tahunnya. Intinya gini, Pebinya bawa motor apa di mana gitu, apa pas pacu jalur lupa, nggak cerita jelas juga yoganya. Intinya gini. Yoganya tahu kalau itu Pebi Nawati dan Pebi Nawati nggak tahu kalau itu yoga. Dan karena yoga ini pakaian dinas dan badannya sekarang sudah berubah 100%, dulunya kurus sekarang udah gemuk, udah besar, dan mungkin badannya hampir sama kayak ya itu bupati terpilih, dan perawakannya kan hampir sama kayak Andi Putra kan. Ini dan yoganya minta KTP Pebi Nawati katanya gitu, minta KTP-nya Pebi Nawati. Dan Pebi Nawati bilang kalau dia orang Teluk Kuantan. Dan yoganya karena Pebinya nggak kenal sama yoga karena dia badannya besar, karena pakai baju Satpol PP, dia minta apa namanya KTP-nya terus dikasih sama yoga. Dibaca sama yoga, katanya tadi orang Teluk Kuantan ini Pangkalan Indarung, kata yoga kayak gitu. Intinya kayak gitulah. Pasti Pebi Nawatinya ketawa dengar cerita ini kalau memang cerita ini benar. Dan waduh banyak lagi. Kayak mana ya? Kayak cerita aku, saya, Nopriadi sama Rusmanto apa ya? Tadi Nopriadi yang ingatkan aku, ingatkan saya. Katanya kita bertiga pernah dihukum, terus dia dihukum hormat di bendera siang-siang itu panas-panas itu hormat ke bendera, nggak tahu kesalahan kita apa. Tadi Nopriadinya cerita tadi kesalahan kita bertiga, dan ya cerita-cerita kecil kayak gitulah. Aduh, saya nggak tahu
kayak mana sekarang. Aduh, saya, aduh, ini videonya ini nggak bisa saya lanjutkan, mungkin saya skip dulu, saya pause dulu. Oke, saya lanjut lagi. Tadi serius kepala saya ngeblank. Saya serius 2 hari ini bahagia banget. Bahagianya kayak mana ya? Bukan, nggak bisa saya ngomong cara bahagia sejenis apa ini, nggak bisa saya jelaskan sama kalian. Mungkin di antara kalian mungkin ada yang satu serter sama saya, satu perasaan. Mungkin saya yakin ada. Kayaknya semuanya perasaannya kayak saya sekarang. Terus ini, Nopriadi pernah buat Epri menangis, nggak tahu kenapa, apa diginiin, apa hampir mau dipukul, nggak tahu, saya lupa. Soalnya Epri kan badannya agak kecil dan Nopriadi badannya besar. Mungkin ada Epri bikin Nopriadi bikin kesel mungkin kayak gitu. Dan Epri menangis seingat saya di belakang kelas 3B. Dan Tori Gunawan datang sebagai pahlawan untuk menenangkan hati Epri Antoni. Dan ya simple cerita-cerita kayak gitu. Dan dulu juga ada pernah cerita, ini saya buka-buka aja, mungkin kenakalan kayak cowok yang merokok masih pas sekolah. Kita masih SMP lah itu kan, MTS kan. Ada sekitar 49 orang dulu merokok dan bawa meja plus kursinya ke belakang sekolah, karena yang ada semak-semaknya itu belakang sekolah Sanamia. Itu beberapa orang itu kayaknya di antara kalian ini ada. Dan kita dihukum, yang ini yang cowok ya, yang cewek nggak ikutan yang kayak gini. Itu kita sekitar 49 orang terus dihukum. Kayaknya di antara kalian ada orangnya itu, saya yakin di antara kalian yang kelas 1 angkatan sama saya. Dan kita dihukum di kantor, kantor kita kan, yang dulu kantornya Sanawiyah kan kayaknya di bawah ya. Tetap ya, kantor Sanawiyah di atas ya. Kita memang di kantornya Alia kita dihukum, di paling yang belakang yang dekat musola. Dekat musola, yang kantor belakang Alia yang dekat musola. Kita dihukum di situ sekitar 49 orang. Dan kita dikasih rokok, kalau nggak salah rokoknya itu lu, kalau nggak gudang garam merah yang nggak pakai basung itu. Pasung apa ya? Filter ya. Lupa saya. Yang nggak pakai filter itu, kalau nggak gudang garam merah, maraton rokoknya itu dihisap itu sekitar 4 batang loh di sini. Di tangan ini disuruh hisap 4 batang kalau nggak salah. Waduh, itu bibir itu kayak mau kebakar itu. Aduh, cerita-cerita kecil kayak gitu. Waduh. Yang paling lucu sih yaitu Erlangga tadi lari pakai celana dalam itu. Itu paling lucu itu. Lari ke sawah, yang belakang asrama itu. Aduh, cerita-cerita kecil kayak gitu. Ya kayak gitu. Banyak. Yang sama anak asrama pun saya punya banyak cerita. Yang sama anak luar asrama pun saya juga banyak cerita. Saya juga dulu nggak full 33 tahun itu di asrama, nggak. Saya ada beberapa bulan itu pernah tinggal di kos. Saya pernah tinggal dulu di rumah Osi. Kayaknya kalian ada beberapa dari antara kalian kenal sama Osi. Osi itu sebenarnya di bawah kita, adik kelas 1 tahun kalau nggak salah di bawah kita. Osi orang kampung itu juga, orang kampung baru, rumahnya di atas. Saya ngekos dulu di sana sama Epri, sama orang-orang teman satu kampung yang sekolah di sana, 5 orang kami. Mungkin yang kalian tahu Epri itu ternyata ada Akmal, ada Ari, ada Eris gitu. Ya, kalau Nopriadi kenal kayaknya sama Eris. Kami ngekos di sana. Terus ini Ari itu yang satu, dia angkatannya di atas kita setahun. Ari itu masak nasi goreng, dan saya, Epri serta Eris itu bertiga kami nggak sekolah hari itu. Dan Hamdan pun datang ke kos kami. Hamdan masih ingat, dia nggak mungkin lupa dia. Datang ke kos kami. Nasi goreng itu yang dimasak sama Ari itu masih di dalam kuali, masih di atas kompor itu kualinya, tapi kompornya udah mati loh. Kalau nggak mati meledak nanti. Kompornya udah dimatiin. Terus Hamdan ini, terus ini di tempat kos kami itu
ada beberapa karung, saya lupa jumlah karungnya, masa saya bilang jumlah karungnya di sini. Ada beberapa karung, satu dua apa tiga, dan di dalam karung itu sebenarnya ada padinya Osi apa keluarganya Osi, padi bukan beras ya, padi. Dan Hamdan ini, karena Hamdan tahu loh orangnya agak jahil kan ya, karena Hamdan ini orangnya jahil, kami belum makan loh itu, belum bangun, maksudnya udah bangun tapi masih baring lah intinya gitu. Dan Hamdan ini datang ke kos dan ngambil padi yang di dalam karung itu, dimasukkan ke dalam kuali yang ada nasi goreng itu. Padi kan warnanya agak kuning kan ya, kecoklat-coklatan lah intinya gitu kan ya, hampir sama warnanya kayak nasi goreng. Lah gimana kami mau makannya? Masa iya kami ambil satu-satu nasinya, yang nasi goreng itu kami nggak makan. Hari pagi itu beli di Maenek ya kan, kalian kayaknya semuanya pada tahu kalau Maenek kan ya, warung nasi Maenek di bawah kantor camatnya Kampung Baru. Terpaksa kami beli nasi di sana, nasi bungkus Padang. Iya, cerita kecil kayak gitu. Kenapa loh dia? Ya itu Hamdan tuh kenapa? Saya mau tanya sekarang, kenapa dia masukkan padi ke dalam nasi goreng itu? Ya, aduh, ampun. Serius, saya jadi senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri kayak orang gila gini kan. Cerita kayak gitu. Ya cerita-cerita simpel kayak gitu, kecil kayak gitu. Kayaknya yang cewek-cewek juga ada ceritanya. Dan saya dulu juga ingat lagi, tadi saya baru bikin video kalau Nur Fitriani mau merit. Kok mau merit sih? Iya mau merit. Nah, tapi tunangannya tanggal 31 ini, hari Minggu jam 2 siang. Kalian jangan lupa datang. Ya itu dulu kayaknya kalau kelas A itu pada tahu semua. Kalau saya dulu memang ada perasaan sama Nur Fitriani, mungkin karena nggak jodoh mungkin ya. Itu kan cinta monyet apa cinta apa itu ya, cinta ciga kalau bahasa kampungnya apa, cinta kucing-kucingan, kayak gitulah, simple kayak gitu. Kayaknya semuanya kelas A tahu kalau saya dulu memang ada perasaan sama Nur Fitriani, ya perasaan sekedar kayak gitulah dulu. Ya kayak no, Priadi pernah pacaran sama Ria, sama siapa lagi ya, sama Ria juga pernah pacaran sama Tori Gunawan kan ya. Ya ampun, saya ya simple kayak gitu. Kayak Okmi Padla orang Pebaun apa saya lupa, saya Pebaun, saya yakinnya lebih yakinnya ke Pebaun 100% malahan. Orang Pebaun, Pebaun hulu hilirnya, saya kalau ke Pebaun hulu hilirnya saya nggak tahu, sama kayak Yoga juga nggak tahu. Pebaun dulu pernah jalin hubungan juga sama LP Susanti kan ya. Itu LP Susanti itu mungkin kalian nggak tahu ya, padahal LP Susanti itu sebenarnya sepupu sama saya. Ibu saya dengan ibunya dia saudara, sama ibunya Epri pun saudara, tapi kami nggak cerita di pondok kalau kami punya hubungan saudara, ya biasa aja. Ya kayak gitu. Okmi pernah menjalin hubungan sama Epri Susanti. Ya kayak mana ya, saya post dulu ya, saya blank ya sekarang ya.